Dan di bagian pilihan inilah yang nantinya akan menentukan jika kita pilih yang IT programmer. Harusnya kalau kita klik next, pertanyaannya adalah terkait IT programmer aja. Yang digital marketing itu tidak akan masuk ke bagian sini. Hai teman, selamat datang di channel Tamhar Night. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini saya akan share tutorial Google Form lagi. Dan di sini saya akan bikin satu buah contoh, yaitu cara membuat formulir pendaftaran kerja ataupun rekrutmen, di mana di sini sebenarnya pengisian formnya di bagian pertama, kedua itu cukup umum, tapi ketika yang di ketiga ini saya mau bikin bagian yang terpisah. Artinya kalau dia pilih yang staff IT programmer, maka pertanyaannya itu akan berkaitan dengan staff IT programmer. Kalau dia mulai yang staff digital marketing, maka harusnya pertanyaannya berkaitan dengan digital marketing. Cuman untuk yang sekarang ini datanya masih tergabung antara programmer dan juga yang marketing. Ini ada dua contoh pertanyaan. Pertanyaan yang ini dan yang ini adalah pertanyaan untuk programmer, sedangkan pertanyaan yang ada di sini dan yang ini itu adalah pertanyaan untuk digital marketing. Jadi gimana caranya kita bisa memecah pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan kelompoknya? Kita akan langsung aja ke bagian editing Google Form-nya kita. Jadi kita ke bagian editing ini, dan di bagian sini teman-teman silahkan siapkan dulu datanya. Yang pertama, teman-teman jangan buat pertanyaan dulu. Kalau di sini saya sudah terlanjur bikin karena pertanyaan juga sedikit, jadi ya nggak masalah. Tapi buat kalian yang banyak pertanyaannya jangan dibikin dulu pertanyaannya, tapi kita akan mulai untuk bagi dulu formnya. Jadi kita akan buat section seperti membagi beberapa bagian, kayak bikin kamar yang khusus buat programmer dan khusus buat marketing. Caranya itu klik di bagian icon 2 garis horizontal, itu ada di sebelah sini teman-teman. Yang icon seperti ini, kita langsung bisa klik aja. Ternyata nggak bisa, kita ke bagian bawah dulu di sini. Add section, kita langsung klik di sini. Dan sekarang muncul sectionnya 2 dari 2. Jadi yang di atas ini adalah bagian 1, yang di bawah adalah bagian 2. Setelah itu kita akan mulai mengaktifkan percabangannya ataupun perbagiannya ataupun per sectionnya. Itu kita ke pertanyaan pilihan posisi tadi yang di sini. Jadi staff IT programmer dan staff digital marketing. Kita ke bagian titik 3 yang ada di pojok kanan bawah ini. Kemudian klik, dan di sini centang go to section based on answer, atau kalau bahasa Indonesianya itu buka ke bagian berdasarkan jawaban. Jadi kita centang yang ini. Dan di sini di sebelah dari opsi pertanyaan ini ada tulisan lanjut ke bagian mana, atau kalau di sini continue to next section, kita langsung klik dan kita akan langsung mengarahkan ke bagian section yang mana yang akan dipilih. Jadi sebelum kita memilih ini, kita beri nama dulu di bagian sectionnya. Jadi kita akan copy judulnya, kemudian kita ke bawah. Di sini kita akan berikan judul dulu. Nah, kayak gini. Dan selanjutnya saya akan drop pertanyaan yang berkaitan dengan staff IT programmer. Nah, di sini kita akan langsung pilih pertanyaan yang berkaitan dengan staff IT programmer. Yang pertama itu adalah pertanyaan yang ini. Jadi kita langsung aja arahkan kursor ke bagian titik 6 ini. Kemudian klik mouse sebelah kiri dan tahan, sehingga akan muncul efek seperti ini. Dan kita langsung geser ke bawah dengan tetap klik tahan, dan kita geser ke bawah seperti ini. Kita coba drop ke bagian pertanyaan yang berkaitan dengan programmer. Kita coba lepaskan. Dan sekarang soalnya yang di atas tadi ke bawah. Kita akan geser lagi pertanyaan yang berkaitan dengan IT programmer. Kita akan geser juga ke bawah ke bagian sini. Nah, karena pertanyaannya sedikit, jadi saya lebih gampang. Selanjutnya kita akan bikin section buat yang digital marketing. Kita bikin add
section, dan kemudian untuk yang di sini adalah pertanyaan untuk digital marketing. Kita ambil judulnya aja dulu. Seperti ini, kemudian kita akan coba tambahkan. Nah, kayak gini. Dan sekarang kita akan tarik pertanyaan yang berkaitan dengan digital marketing. Kita drop ke bagian bawah. Kemudian yang ini juga. Ini case buat teman-teman yang udah kelanjur bikin duluan. Jadi kalau udah bikin duluan, ya caranya kita drop. Kalau teman-teman merasa bahwa dengan drop jauh lebih cepat, silahkan. Dan sekarang setelah saya memasukkan ke bagian ataupun sectionnya sesuai kelompoknya, kelompok pertanyaan dan judulnya maksudnya. Sekarang kita akan ke bagian intinya di bagian opsi pertanyaan ini. Tadi kita sudah mengaktifkannya dan di bagian continue to next section. Yang pertama itu adalah staff IT programmer. Kita pilih di sini. Kita akan bisa melihat beberapa section yang sudah kita bagi dan kita bikin. Kalau IT programmer itu yang bagian go to section 2 atau 2. Yang ini kita pilih. Dan kalau yang staff digital marketing itu adalah yang 3 ini. Jadi ke bagian 3. Setelah kita bikin kayak gini, jangan lupa teman-teman untuk close di bagian masing-masing sectionnya. Close ini tujuannya apa? Agar setelah dipilih, artinya staff IT programmer ini dipilih, dia nggak akan lanjut ke bagian digital marketing. Cara close-nya itu di bagian after section. Jadi setelah section itu kita pilih aja submit form yang ini. Dan kemudian yang bawah juga seperti itu. Karena ini adalah bagian terakhir, saya tidak melihat ada penambahan section. Jadi dia tidak akan melanjutkan lagi ke bagian lainnya. Dia akan langsung masuk ke menu submit form. Jadi kita akan lihat langsung ke bagian pertanyaannya, teman-teman. Kita akan coba untuk refresh yang bagian preview mode ini. Kita reload. Dan sekarang sudah berubah formatnya, teman-teman. Jadi untuk yang bagian nama kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan, dan di bagian pilihan inilah yang nantinya akan menentukan jika kita pilih yang IT programmer. Harusnya kalau kita klik next, pertanyaannya adalah terkait IT programmer aja. Yang digital marketing itu tidak akan masuk ke bagian sini. Nah, kalau kita balik lagi, kemudian kita pilih yang digital marketing, kita klik tombol next. Itu kita akan diarahkan ke pertanyaan terkait digital marketing aja. Tidak akan diarahkan ke bagian IT programmer. Jadi begitu teman-teman cara membuat form untuk kebutuhan spesifik yang kalian kategorikan, sehingga akan jauh lebih mudah buat kalian melihat jawaban-jawaban dari pertanyaan para pelamar kerja sesuai dengan kelompok kerjanya. Selamat mencoba, like jika suka, subscribe untuk video selanjutnya.